Halo, kembali lagi di channel Ax bersama saya Michael. Jadi hari ini saya mau mereview barang, tapi masih misterius barangnya. Jadi kita tungguin barangnya dulu. Permisi. Oke. Nah, jadi hari ini saya ada challenge buat Michael karena selama ini dia kerjanya hanya ngetes keyboard dan mouse. Gimana kalau kita kasih dia tantangan untuk mengetes sebuah notebook, tapi ini notebook yang spesial, notebook yang sudah ada include dengan gamepad-nya, yaitu notebook dari GPD. Nah, berhubung kita semua lagi sibuk, jadi ini merupakan salah satu alasan kita supaya Michael yang bekerja dan dia yang mereview. Oke, jadi see you. Oke. Thank you, Ko. Oke, ini boxnya sudah ada di atas meja. Sekarang kita unboxing aja dulu. Boxnya cukup lumayan besar ya, untuk ukuran gamepad. Kita minggirin dulu bagian atasnya. Nah, ini ada bahasa Mandarin sama tulisan Quality Innovation Extreme Service. Kita buka dulu. Lumayan keren unboxingnya. Bentar, kita buka dulu. Ini harusnya chargernya ya. Nah, ini chargernya, kabelnya ini Type-C. Type-C to Type-C, bentar saya bukain dulu. Ini kalian bisa lihat, ini Type-C. Yang satunya juga Type-C. Oke, kita taruh sini. Kita buka yang satunya. Bentar. Ini harusnya, nah, oh kayak HP ya, kayak chargernya HP-HP yang flagship gitu. Ini sekitar 65 watt untuk adaptornya. Ini lumayan, ada 3 output, jadi ada USB Type E, USB-C ada 2, bagian bawah sama atas ini. Kita taruh dulu. Sekarang kita, benar, harusnya ada lagi ya. Oh ini, ada lagi ya. Ini kita taruh sini. Terakhir, ini ada box. Oh, ini buku manual. Nah, oke. Tulisannya WinMax di atas. Nah, manual. Kita minggirin juga sama boxnya. Kita bahas ke bagian gamepadnya. Oh, ini untuk ukuran gamepad lumayan besar banget. Kalian bisa lihat ini cukup besar. Kita buka. Oh. Wow, ini bener-beneran gamepad. Jadi di bagian atasnya ini ada gamepadnya, lalu juga sama keyboard. Jadi gamepad plus laptop ya, seperti yang tadi sama Mas Indra bilang. Oke, di bagian atasnya ini, yang bagian atas ini ada HDMI 1, terus USB 3-nya ada 2. Ini yang di tengah ada 2. Lalu yang pinggirnya ini ada Type-C, tapi yang satunya kayaknya ini Thunderbolt. Yang tadi saya lihat sih ada logo petirnya di bagian sini. Ya, ini satunya Thunderbolt sama Type-C. Yang Type-C-nya ini Type-C 3. Jadi ini Type-C 3, yang satunya Thunderbolt. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang satunya ini ada R1, L2 dan juga R2, R1. Jadi kurang lebih seperti itu di bagian belakangnya. Lalu untuk yang sini belakang banget ini ada ini intake-nya ya, intake fan-nya yang di sini. Jadi dia ngambil narik anginnya dari sini lalu dikeluarin ke bagian sini. Ini, nah, ini output-nya. Dan juga ada rubber feet-nya ada 4 sini. Dan speaker-nya ada 2 sini. Kita ke bagian kanannya ada ini konektor untuk RJ45 untuk internet gitu ya, sama USB SD card. Kok USB? SD card yang kecil. Salah. Oh ya, ini juga ada mic, headset sama mic. Ini ada 2 lubang di sini. Dan yang terakhir ini ada switch. Ini untuk switch dari gamepad ke mouse. Jadi kalau misalkan kalian habis kerja, kalian kan pakai mouse gitu ya, atau nggak pakai touchpad-nya, kalian bisa switch ke bagian gamepadnya kalau misalkan kalian mau main game. Jadi kita langsung coba nyalain dan kita buat main game kalau ada gamenya ya. Oke, ini kabel-kabelnya sudah kita pasang. Jadi sudah ada kabel cacasan yang ini, yang warna putih. Lalu ada kabel HDMI sama kabel USB untuk nge-recordnya. Jadi kita sudah record juga di monitor. Dan tadi kita sudah baca-baca sedikit di webnya GPD WinMax ini. Dia memakai Intel Gen 10 yang 1035G7. Untuk VGA-nya, dia pakai integrated VGA yaitu Iris 940. Jadi bisa dibilang ini VGA-nya lebih powerful dibandingkan komputer punya saya. Dan untuk yang lainnya, ini tadi kalau nggak salah ini
layarnya touchscreen. Jadi kalau kalian sudah capek gak mau pakai gamepad atau ini keyboardnya, kalian bisa touchscreen aja langsung. Nah, ini. Jadi lumayan membantu. Dan juga layarnya ini nggak seberapa besar ya kalau misalkan dibilang kalau untuk laptop ya, tapi kalau untuk ukuran gamepad ini cukup besar banget dan jernih. Saya bilang tadi sama Mas Rahmat, ini cukup jelas banget, cukup jernih untuk layarnya karena dia memakai resolusinya ini 720p dan untuk lebarnya ini sekitar 8 inch untuk layarnya, dan juga dia memakai panel Edge IPS. Ini untuk panelnya ya. Lalu untuk RAM-nya, dia dilengkapi RAM sekitar 16 GB ini untuk RAM-nya, dan dia juga support Bluetooth 5. Dan setelah kita lihat-lihat tadi, setelah kita buka, ternyata sudah diinstalin beberapa game sama Uncle Hani, jadi cukup banyak, ada game sekitar 5-an, ada 5 game di sini. Jadi sekarang kita coba langsung di gamepad ini, apakah dia kuat mengatasi game Genshin Impact ini. Sekarang kita buka langsung. Nah, untuk scalingnya nih dia, bentar ya, kita coba atur untuk scalingnya karena cukup nggak seberapa banyak dari beberapa game ini bisa ngikutin scaling dari gamepadnya, jadi kita harus setting dulu karena ini masih baru, jadi kita harus otak-atik sedikit. Nah, ganti ke 100. Oke, jadi kurang lebih seperti ini layarnya, dan kita coba langsung main. Oke, sekarang kita lagi main Genshin di GPD Winback ini. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Layarnya cukup jelas banget ya untuk layarnya. Dan untuk settingannya, kita lihat dulu. Settingan defaultnya di sini medium, jadi dapat FPS-nya sekitar, FPS-nya maksimal ya, 60 di 60. Dan untuk yang lainnya ini, untuk grafik dan lain-lainnya ini medium. Kalian bisa lihat di sini. Untuk motion blur-nya high, lalu yang lainnya medium juga. Jadi kalau misalkan defaultnya ini kalian bisa dapat medium. Ini FPS-nya sekitar, sekitar 40, ya 40-an ya, 40, 41, ini sekitar segituan. Dan untuk suhunya, ini karena dia main game yang butuh grafiknya agak, agak bekerja gitu, dia suhunya sekitar 68 derajat. 69 ya, sampai 70-an lah maksimal. Yang bikin saya suka di sini, ini adalah layarnya. Karena kalau misalkan kalian biasa main di gamepad, itu kan layarnya kan kecil. Jadi kalian harus lihat detail gitu, sampai maju-maju gitu. Tapi kan ini layarnya besar, jadi kalian harus kayak main santai aja gitu, sudah kelihatan jelas gitu ya. Dan yang kebantu juga di bagian gamepadnya. Gamepadnya ini cukup nyaman buat saya. Jadi untuk gamepadnya ini, ya kalian bisa lihat, sensitif banget. Sekitar 360 derajatnya untuk joysticknya. Nah, ini kameranya. Nah. Untuk tombol-tombol yang ini, bagian Y, X, A, sama B-nya ini juga nggak seberapa keras, jadi nggak seberapa kaku. Dan yang paling saya suka juga, ini karena game Genshin Impact itu kan nggak harus pakai gamepad, jadi kalian bisa touchscreen juga, kalian bisa scroll-scroll, jadi kayak main di tab, tapi ada gamepadnya. Itu yang paling saya suka. Namun yang kalau misalkan kalian biasa main game-game berat, atau kalau misalkan kalian main game online atau game FPS gitu ya, itu kan kalian harus biasa pakai diangkat gini, atau kalau misalkan kalian main Genshin juga harus diangkat gini ya. Ini mungkin sedikit info, ini karena gamepadnya cukup berat, jadi kalau misalkan kalian pakai sekitar 2-3 jaman itu kan cukup lama. Jadi bagian pergelangan kalian ini, nah bagian pergelangan ini cukup rasa capek, agak sakit dikit gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian main game-game yang biasa kayak game-game emulator atau game-game yang ringan, kalian bisa taruh di meja aja, jadi nggak seberapa harus dibawa gitu ya. Dan kalau misalkan kalian taruh di meja, tapi kalau misalkan kalian main game-game berat, itu kan butuh GPU atau VGA-nya yang bekerja. Sedangkan kalau misalkan kalian taruh di atas meja, ini fan-nya dia ngambil anginnya cukup sedikit. Kalau misalkan kalian taruh di atas meja, otomatis bagian intake-nya ini harus bekerja seperti ini, dia narik angin cukup keras. Alhasil itu mengakibatkan cukup panas buat gamepadnya. Jadi menurut saya sih, kalau misalkan kalian buat main game-game kayak gini, kayak Zelda, Genshin, atau yang lain-lain, kalian bisa main di sini. Karena ini dia juga support game-game seperti game di Nintendo, lalu PS2, lalu game-game PC kayak di Steam atau yang di Epic, kalian bisa install di sini. Karena ini
bisa dimasukin game-game apa aja. Jadi kalian nggak perlu bingung kalau mau install game gitu. Dan nanti juga Mas Rahmat mau ngetes game yang lain. Jadi kita nggak hanya ngetes gamepadnya, tapi juga ngetes sensitivitas di bagian yang belakang atau yang lain gitu dari GPD ini. Sekarang kita tes di game yang lain. Oke, sekarang gantian aku yang memberikan sedikit insight tentang si GPD WinMax. First impression bentuknya memang unik. Jadi Uncle Hani itu memang beberapa kali beli barang-barang unik. Jadi wajar kalau kalian lihat barang-barang aneh di video ini ya. Ini adalah koleksinya Uncle Hani. Kita bisa lihat ini bentuknya memang setengah laptop mini, setengah handheld konsol. Agak aneh. Untuk layarnya, tadi kan Michael udah bahas sedikit soal layar, soal resolusinya. Resolusinya emang 1280x800, tapi kalau kalian lihat langsung di sini sekarang di studio, ini tuh layarnya enak banget. Dia pakai panel IPS kata Michael, dan memang menurutku layarnya jauh lebih enak daripada IPS pada umumnya ya. Dia hitamnya itu lebih pekat dan warnanya vibrant. Dan meskipun resolusinya kecil, nggak sampai 1080p, tapi dia ini tajam karena si layarnya emang kecil, cuma 8 inci. Dan untuk speakernya, kalau kalian dengerin waktu Michael main Genshin Impact, speaker ini biasa aja. Tadi kalian udah lihat penampilannya seperti ada lampu LED-nya. Sekarang Mama tunjukin kalian yang tanpa versi lampu LED. Mungkin bahkan lebih enak HP kalian yang flagship karena si speaker ini lebih banyak treble-nya daripada bass-nya. Jadi kalau kalian misal mau nonton film di GPD WinMax ini, aku nggak saranin pakai speaker bawaannya. Kalian bisa colokin headset kalian yang sudah di-tuning, yang udah enak banget. Kalian punya preferensi headset sendiri, kalian bisa colokin di sini, atau kalian bisa pasangin TWS untuk connect langsung ke si GPD WinMax ini. Jadi ya kalau kalian beli ginian, misalnya niatnya emang buat nonton film, Netflix, atau streaming service yang lain, ini tuh masih bisa menawarkan konektivitas yang better daripada si speaker bawaannya. Oke, ini kalian lihat di layar, aku lagi main Clone Hero. Ini adalah Guitar Hero for Poor People, karena ini gratisan. Nah, kemarin waktu Uncle Hani bawa ini pertama ke studio, yang membuatku tertarik adalah ini nih, shoulder button-nya. Shoulder button itu enak banget, responsif banget, dan travel distance-nya ini pendek banget. Kalau dibandingin sama joystick yang aku pernah coba, aku cuma pernah nyoba Xbox 360 sama PS3, yang PS4 sama PS5 aku belum nyoba. Jelas ini lebih enak kalau dibuat main game ginian. Lebih enak buat main game si kayak Clone Hero gini, dimana dia lebih banyak butuh shoulder button-nya. Tapi kalau kalian game balapan, jelas ini aku hard pass, aku skip kalau pakai buat game balapan, karena aku pasti butuh input speed yang yang dikit-dikit incremental. Nah, sedangkan kalau kalian pakai ini langsung kepencet, jadi antara gas atau enggak gitu aja, nggak kayak stick Xbox gitu. Tapi kalau misalnya kalian main game shooter, ini masih oke kok. Kemarin aku sempat nyobain RE sama Crysis di GPD ini, so far masih enak. Kalau kalian beli GPD WinMax ini sama yang ini ya, dengan harapan kalian mencari sebuah kenyamanan, kalian akan kecewa. Awalnya kalau kalian sering pakai dalam keadaan diginiin, dipegangin gini, ini capek, karena kayaknya di bagian bawahnya si keyboard ini, layout keyboard ini kayaknya baterai, jadi itu berat banget yang di bagian depan sini. Dan kalau kalian pakai lama-lama, bagian tangan ini cuapek gila. Jadi mending taruh di meja. Tapi kalau ditaruh di meja pun, kalian pasti nggak bisa pakai shoulder button ya. Ini misalnya, nih, mana enak main game kayak gini nih? Nggak enak, pasti diangkat. Sekarang kita mau cobain gimana kalau dibuat pakai ngetik dan kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Oke, ini sudah masuk ke typingtest.com, karena tentu aja dong kita kan nggak mungkin
pakainya cuma buat main game doang. Kita coba apakah keyboardnya ini nyaman. Karena kalian bisa lihat sendiri, layoutnya kecil sekali. Ini layout yang menurutku yang Uncle Honey sering pakai ini dan sering sambatan, sering mengeluh karena ukurannya kecil banget. Tapi nggak tahu kenapa setelah begitu banyak nyobain barang-barang unik seperti ini, Uncle Honey tetap mau membeli seperti ini. Tapi sesuai kata Uncle Honey, setiap orang punya versi sendiri-sendiri. Oke lah, kita cobain ini typing test yang katanya sih agak mudah ya ini ya, medium. Kita coba ngetik dan dapat skor berapa sih aku ngetik pakai ini. Dan akurasinya 80%, typo-nya 3 kali, padahal typo-nya bolak-balik. Jadi gitu, kalau kalian lihat gimana betapa sulitnya ngetik pakai GPD WinMax ini. Gila. Aku nggak tahu ya, kalian bisa adaptasi dengan layout yang seperti ini dengan cepat atau enggak. Karena kalaupun kalian sering pakai laptop, kayaknya kalian akan perlu waktu yang cukup lama untuk bisa beradaptasi menggunakan keyboard GPD WinMax ini. Karena gila, dia itu cuma 80%. Dan ini itu sempit banget, apalagi tombolan di atas ini. Cuma yang pasti kalau kalian memang ngetik-ngetik pakai ini, kalian butuh kesabaran yang sangat ekstra. Karena ya gitu, adaptasinya gila-gilaan sih ini. Oke, itu tadi adalah pengujian live dari kita. Jadi kita sudah tes live untuk gaming, dari saya tadi buat tes Genshin, dan untuk dari Mas Rahmat tadi sudah dibuat pakai Clone Hero. Dan sekarang kita ke pengujian sintetisnya, karena kita sudah collect data juga. Kita menguji di 2 pengujian, yaitu ada di Cinebench sama di 3D Mark Firestrike. Ini ada sedikit perbedaannya antara kalian pakai kabel power sama enggak. Jadi kalau misalkan kalian pakai kabel power di Cinebench, ini kalian dapat skor sekitar 1400-an, dan kalau misalkan kalian nggak pakai kabel power, ini kalian dapat skor sekitar 900 poinan. Jadi skornya nggak seberapa berbeda jauh gitu ya. Sedangkan untuk Firestrike 3D Mark, ini kalian dapat skor sekitar 2500, ini kalau misalkan kalian nggak pakai kabel power. Dan kalau kalian pakai kabel power, kalian dapat skor sekitar 2600-an. Itu untuk Firestrike 3D Mark ya. Poinnya, skornya ini nggak seberapa berdampak atau berefek ke kalian kalau misalkan kalian buat main game atau kalian buat kerja sehari-hari gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengujian sintetisnya. Dan untuk baterainya dari GPD WinMax ini, dia mendapatkan kapasitas sekitar 5000 mAh kali 3, jadi totalnya sekitar 15.000 mAh. Jadi cukup besar untuk baterainya. Dan untuk pengecasannya, ini kalau misalkan saya pakai sekitar dari 100 ke buat main game sekitar 2-3 jam, ini mungkin sampai 20%-an ya baterainya habisnya. Dan kalau misalkan dicas itu mulai dari 20%-an ke 100 itu bisa sampai sekitar setengah sampai 1 jaman itu untuk ngecasnya. Tapi itu dalam posisi GPD-nya dimatikan, jadi kalian nggak pakai untuk kegiatan yang lain. Misalkan kalian buat browsing atau yang lain, itu mungkin bakal sedikit nambah waktu. Tapi kalau misalkan kalian matikan, itu bakal sekitar setengah sampai 1 jaman ya dari posisi 20%-an. Jadi kurang lebih seperti itu dari pengujian sintetis sama pengujian live-nya. Sekarang kita tanyakan lagi ke Mas Indra, karena Mas Hani lagi nggak masuk, jadi kita tanya ke Mas Indra apa alasan dari Uncle Hani membeli GPD WinMax ini. Jadi gimana nih kok alasannya dari Uncle Hani membeli GPD WinMax ini kok? Karena berhubung orangnya tidak masuk, jadi saya mewakili Uncle Hani untuk menjelaskan. Jadi kenapa dia beli ini? Faktor paling utama adalah karena dia kilaf salah beli sebenarnya. Jadi ceritanya dia itu mau beli, kalau nggak salah dulu ada Aya Neo apa segala, dia mau pakai untuk solusi bermain game, tapi karena berhubung PO-nya udah nggak jelas, terlalu lama, akhirnya dia bingung mau pakai apa. Nah, dia belilah GPD ini karena dia pertimbangannya layarnya kecil, sudah ada gamepad-nya, dia bisa pakai bawa untuk bermain game. Walaupun sampai hari ini saya belum melihat dia bermain game sekalipun dengan ini di kantor karena dia sibuk banget. Dan ini sekarang dia lagi kecapean, makanya dia istirahat, nggak masuk ya kan. Nah, tetap dia nggak bermain game kan, akhirnya ininya ada di kantor ya kan. Jadi itu faktor utama kenapa dia beli barang ini. Terus yang kedua, apa ya, dia tertarik beli ini karena sebelumnya sebenarnya dia udah pernah punya GPD juga dulu. Kalau nggak salah saya lupa serinya apa, tapi yang pasti seri lebih lama daripada ini. Dan dia waktu itu masih bingung pakainya gimana dan mau dimanfaatkan untuk apa. Akhirnya sama dia dijual, ternyata setelah dijual sekarang dia beli lagi. Jadi untuk detail lebih lanjutnya, kenapa dia masih pakai ini tetap. Nah, nanti mungkin Rahmat buatin story aja, tanya langsung ke orangnya. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan singkatnya kenapa Uncle Hani membeli ini. Dan pertimbangannya lagi karena dia udah berumur, katanya
Jadi dia sudah nggak kuat bawa notebook yang besar-besar dan berat-berat. Kurang lebih seperti yang itu. kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi caranya yang kecil-kecil, yang mudah dibawa, dan sudah ada gamepad-nya. Jadi sekian video review dari kami tim Axe tentang GPD WinMax dari kekilafan Uncle Hani ini. Kalau kalian suka baca artikel, kalian bisa kunjungi website kami di axe.co.id. Kalau kalian punya Instagram, kalian bisa follow Instagram kami di axe.id media. Dan kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa klik like, komen di bawah, dan jangan lupa subscribe. Saya Michael, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.